Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita bisa hadir dalam program bedah buku yang baru saya tulis, yang baru diterbitkan. Bukunya adalah Wahai Orang Yang Beriman. Buku ini membahas ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena di dalam Al-Qur'an ada juga ya ayyuhan nas. Hai manusia. Itu berarti semua orang, mau kafir, mau muslim. Ada ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi. Ada ayat-ayat ya ayyuhan nabiyyu. Ada ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ini adalah Nida'ur Rahman li ahlil iman. Seruan-seruan Allah. Ar-Rahman itu kan Allah. Seruan-seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang mesra, panggilan yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman. Kalau ibarat seorang bapak memanggil anaknya itu dengan panggilan nak, nak sini nak. Nah, gitu. Ini panggilan yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran semuanya ada 89 ayat. 89 ayat seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka buku ini menjadi penting untuk dibaca oleh kaum muslimin. Penulisan buku ini diformat dalam bentuk khutbah atau ceramah. Formatnya format khutbah, sehingga para khotib, para mubalik menjadi penting untuk membaca buku ini agar bisa disampaikan lagi kepada kaum muslimin. Maka kalau seorang khotib punya buku ini, lalu dia menyampaikan khutbah dari buku ini, berarti ada 89 tema yang sudah dia miliki. Soalnya banyak juga khotib-khotib yang kehabisan bahan. Padahal suka saya bilang, sepinter-pinternya tukang jahit, kalau nggak ada bahannya apa yang mau dia jahit. Gitu. Sepinter-pinternya Mas Koki masak, kalau nggak ada bahan makanan apa yang mau dia masak. Nah begitu.
Makanya dulu orang kreatif, punya minyak sedikit, minyak goreng, ya sudah, kalau begitu ditumis saja. Nah, tumis itu tuangin minyak sedikit. Nah, ya, tumis, tuangin minyak sedikit. Nggak ada tumis nuanginnya seliter, nggak ada. Tuangin minyak sedikit aja minyaknya. Itu kreatif namanya. Pengen makan yang digoreng tapi minyaknya sedikit, nah ditumis. Nah begitu. Jadi seorang khotib mubalik nggak boleh kekurangan bahan. Maka saya membantu. Karenanya buku khutbah dengan format materinya ya ayyuhallazina amanu boleh dibilang satu-satunya di Indonesia. Belum ada buku yang begini. Bahkan bisa jadi di dunia nggak ada buku khutbah yang membahas secara khusus ya ayyuhallazina amanu. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini kita ingin membahas buku ini. Membahas buku ini tapi tidak semua yang mau kita bahas. Nah, pada kesempatan ini kita mau bahas tentang 5 ciri generasi baru. 5 ciri generasi baru. Yang di dalam buku ini di halaman 226. Sesudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman, mestinya seorang mukmin itu tetap dalam keimanan. Mestinya dia istiqamah, punya pendirian yang kuat dalam beriman. Namun ada kalanya orang kurang paham, tidak paham. Belum lagi dia berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan, godaan-godaan hidup, sehingga dia tidak bisa mempertahankan keimanannya. Ada yang tidak taat, durhaka, sampai ada yang murtad, keluar dari Islam. Maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang itu murtad, Allah enggak rugi. Kalau orang durhaka, Allah dan Rasulnya enggak rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi yang murtad itu. Bahkan Allah menjanjikan ada generasi baru pengganti orang-orang yang murtad. Ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah, surat 5 ayat 54. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 54. Dulu tahun 80-an, 90-an, ketika kita melakukan kaderisasi, pengkaderan, training segala macam, itu dikenal dengan sebutan generasi 554. Generasi 554. Kita ingin mengkader generasi baru yang taat kepada Allah, kita sebut generasi 554. Kalau 551 kan jadi ribut tempo hari. Ini 554. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin
yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, yang keluar dari agama Islam, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Mereka mencintai Allah, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ayat ini seperti disebutkan di dalam Al-Quran dan tafsirnya Kementerian Agama, menurut riwayat Ibnu Jarir dari Qatadah diceritakan bahwa setelah ayat ini diturunkan, beberapa kelompok manusia akan murtad, keluar dari agama Islam. Peristiwa ini kemudian benar-benar terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah. Nabi wafat. Itu betul-betul ada yang murtad. Murtadlah sebagian orang, kecuali dari 3 tempat, yaitu penduduk Madinah, penduduk Mekah, dan Bahrain. Di antara tanda-tanda murtad mereka ialah bahwa mereka tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Mereka mengatakan, kami tetap sholat, tetapi kami tidak mau mengeluarkan zakat. Ya kan, zakat itu rukun Islam. Kalau rukun Islam dia tidak mau, nggak mau terima, nggak meyakini, ya itu namanya murtad. Kalau nggak mau bayar zakat, itu lain soal. Tapi kalau menentang ajarannya, menentang, oh nggak ada itu zakat, sholat sih nggak apa-apa, zakat nggak boleh. Nah itu kan namanya merusak ajaran Islam. Kami akan tetap sholat, tapi kami tidak mau mengeluarkan zakat. Demi Allah, harta kami tidak boleh dirampas. Kan zakat itu diambil. Zakat diambil dibilang dirampas. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika itu terpaksa mengambil tindakan keras. Orang-orang yang murtad itu diperangi, sehingga di antara mereka ada yang mati, ada yang terbakar, ada pula yang ditangkap, dan akhirnya mereka kembali bersedia membayar zakat. Sesudah Nabi wafat, itu kan ada juga yang merasa Nabi itu, kenabian itu harus diteruskan. Kenabian harus diteruskan. Karena nabinya sudah wafat, mestinya ada penggantinya. Maka seorang yang bernama Musailamah itu memproklamirkan diri, mendeklarasikan diri, mengaku sebagai nabi. Ini pun diingatkan oleh Khalifah Abu Bakar, nggak boleh mengklaim diri sebagai nabi.
karena Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka dia disuruh mencabut pendapatnya, pernyataannya, dan bertaubat. Nggak mau. Bukan bertaubat, mencabut pendapatnya, dia malah membangun kekuatan. Makin banyak pengikutnya. Sampai sekarang ada orang ngaku jadi nabi, ada aja pengikutnya. Nah begitu. Karena dia tidak mau memenuhi seruan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, maka Abu Bakar akhirnya mengirim pasukan perang, ditumpas. Terjadilah perang besar, namanya perang Yamamah. Itu diantara yang ikut perang adalah abangnya Umar bin Khattab, namanya Zaid bin Khattab. Kita jarang nih dengar nama Zaid bin Khattab. Ikut perang dia. Itu Zaid itu orangnya tinggi besar, tingginya di atas rata-rata. Dia paling tinggi itu. Nah, Zaid bin Khattab ini meninggal dunia di medan perang itu. Pasukan pulang kembali ke Madinah selesai perang. Khalifah Abu Bakar, Umar, dan sebagainya, para sahabat itu menunggu di perbatasan Madinah. Menunggu. Sudah kelihatan tuh rombongan kembali, udah deket. Ketika rombongan sudah dekat, seorang sahabat yang datang duluan, yang nyampe duluan, itu langsung menemui Umar bin Khattab. Wahai Umar, saya turut berduka cita atas syahidnya Zaid. Umar pantes nggak kelihatan itu yang paling tinggi. Kan dari jauh sebenarnya udah kelihatan, ini nggak kelihatan yang paling tinggi, adeknya. Dia jadi bertanya-tanya kan, apa meninggal gitu kan? Nah, rupanya betul meninggal. Apa kemudian kata Umar? Zaid itu lebih dulu dari saya dalam dua hal. Pertama, dia lebih dulu masuk Islam. Jadi masuk Islamnya dia duluan. Sebagaimana adiknya namanya Fatimah, itu juga lebih dulu masuk Islam. Justru Fatimah itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa Umar masuk Islam. Ketika Umar mau membunuh Nabi Muhammad, di tengah jalan ketemu temennya. Umar, mau kemana ente? Mau cari Muhammad. Emang kenapa? Kalau ketemu akan aku bunuh dia. Lah emang kenapa mau bunuh Muhammad? Aku tidak suka karena dia terus menyebarkan Islam. Umar, kalau kamu nggak suka dengan Muhammad dengan sebab dia menyebarkan Islam, mestinya yang engkau bunuh duluan itu adikmu. Adikku? Iya, adikmu yang bernama Fatimah. Emang kenapa? Karena dia sudah jadi pengikut Muhammad. Yang benar, kalau nggak percaya datang aja ke rumahnya. Akhirnya Umar ke rumah adiknya. Ternyata adiknya sedang membaca Quran bersama suaminya. Udah ngerti kan ceritanya? Saya nggak terusin. Udah ngerti, ngapain diterusin kan gitu. Akhirnya Umar masuk Islam dengan sebab membaca Quran, mendengarkan bacaan Quran dari adiknya.
Jadi Zaid bin Khattab meninggal. Dia lebih dulu dari saya dalam dua hal. Pertama, masuk Islam duluan. Yang kedua, mati syahid duluan. Mati syahid duluan. Nah, begitu. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan. Ada 5 ciri generasi baru yang kalau kita mau masuk, kita mesti punya tuh 5 ciri ini. Pertama, dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Jadi mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya perlu kita telusuri lagi apa yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Disebutkan dalam Quran banyak. Siapa yang Allah cinta? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, ya kita harus bertaubat di dalam ayat ini. Jadi kita mencintai Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, ya harus kita buktikan. Bagaimana buktinya? Ya, orang cinta biasanya rindu. Nah, rindu. Kalau rindu biasanya ingin ketemu, ingin berjumpa. Kan kita belum mati, bagaimana berjumpa dengan Allah? Nah, ibadah kepada Allah, sholat misalnya, itu adalah perjumpaan dengan Allah. Maka orang harus merasa dekat dengan Allah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kamu. Kalau kamu tidak melihat Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak melihat Allah, kamu menyadari, merasakan seolah-olah kamu dilihat oleh Allah. Nah, itu namanya dekat kepada Allah. Maka sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Nabi dulu Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Mi'raj menghadap Allah. Nah, sekarang kita menghadap Allahnya dalam bentuk sholat. Maka kita kalau sholat menghadap Allah, dengan kata lain menghadap kiblat. Meskipun kita tidak tahu arah kiblat, kita yakin, kita merasa ini arah kiblat. Seandainya nggak tahu. Kalau sekarang kan udah gampang karena ada aplikasi di HP arah kiblat. Cuma masalahnya di situ nggak ada sinyal, nggak ketemu juga tuh arah kiblat. Masih ada daerah-daerah yang nggak ada sinyal. Saya pernah berdakwah ke Sulawesi Tenggara.
Kolaka apa gitu ya nama daerahnya. Itu ketika saya sampai ke kampung yang akan dituju, saya perhatikan di jalan nggak ada tiang listrik, nggak ada tiang telepon. Ya terus saja berjalan. Saya lihat HP nggak ada sinyal, sebatang pun nggak ada sinyal. Nah, lalu sampai ke tempat yang mau ada acara, ternyata memang nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Listriknya itu dari genset, dia dihidupkan jam 6 sore, jam 6 maghrib, mau maghrib baru genset dihidupkan. Jam 12 malam mati gensetnya, dihidupkan lagi subuh. Nah begitu. Lah ini saya bawa HP, bagaimana ini nggak ada sinyal? Kalau mau dapat sinyal Pak Ustadz, ini kan pakai antena. Kalau di sini pakai antena. Jadi ada kabel tuh ada kawatnya itu masukin ke sini, kan ada nih bolongnya nih. Nah, masukin ke sini. Oh iya ini dapat sinyal sebatang gitu, 2 batang. Iya. Lah ini kalau mau nelpon gimana? Ya bisa, cuma kan nggak enak nih ada kawat begini. Goyang. Biar supaya nggak goyang diikat pakai karet. Ikat pakai karet. Waduh, repot juga. Yang ada sinyal di mana? Yang ada sinyal di sana tuh Pak Ustadz, tuh ada bukit. Ada bukit. Di atas bukit itu nanti ada sinyal tuh. Coba dianterin ke sana tuh. Naik motor. Tapi kan naik motor cuma di kaki bukit. Jadi mesti naik kira-kira 30 meter. Naik. Pas di atas banyak orang. Kenapa? Pada nyari sinyal. Banyak orang di situ. Jadi kayak telepon umum itu di situ. Waduh. Kok jadi ngomongin ke situ ya? Oh, Mi'raj. Jadi cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, maka dia selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat pada Allah. Orang ingat biasanya nyebut zikir. Bahasa di dalam Al-Quran namanya zikir. Maka kita kalau memang cinta kepada Allah, berzikirlah. Bisa berzikir dengan hati, itu tadi menghadirkan Allah di dalam hati kita. Bisa berzikir dengan lisan, sebut nama Allah. Sebut nama Allah, zikir dengan lisan. Maka zikir ini satu-satunya perintah yang menggunakan kata banyak. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu satu-satunya perintah yang menggunakan kata banyak. Tidak ada sholatlah kamu sebanyak-banyaknya, puasalah kamu sebanyak-banyaknya, nggak ada. Maka zikir itu nggak pakai bilangan, meskipun zikir itu ada bilangannya. Habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tapi pada dasarnya zikir itu tidak berbilang, sebanyak-banyaknya. Kalau kita dalam perjalanan, maka kita berzikir. Ketika mobil jalanannya naik, apa yang kita ucap? Allahu Akbar. Ketika turun, Subhanallah. Nah, gitu. Oh, di Jakarta ada berapa banyak tuh jalan layang. Nah, jalan layang, terowongan.
Pada waktu masuk terowongan, subhanallah. Keluar terowongan, Allahu Akbar. Naik jalan layang, Allahu Akbar. Turun, begitu. Itu zikir, nggak berbilang. Maka zikir itu nggak pakai waktu, kapan aja. Kalau sholat ada waktunya. Bapak gini hari sholat apa? Sholat tahajud. Hah? Sholat tahajud? Nah, gitu. Ini bukannya waktu duha. Sholat duha udah tadi. Sekarang sholat tahajud. Karena semalam saya bangunnya pas subuh. Tahajud udah lewat. Sekarang saya kerjain. Ya bukan waktunya. Puasa ada waktunya. Kalau zikir nggak ada waktunya. Apalagi zikir nggak pakai tempat, di mana saja, di mana saja. Kalau ibadah haji, umroh ada tempatnya. Ibadah haji, umroh ada tempatnya. Mesti ke Mekah, nggak bisa ke Indramayu. Ke Indramayu beli mangga. Saya punya teman di Indramayu, dia punya pesantren. Udah lama nggak ketemu, teman sekolah di Aliyah. Suatu ketika saya ke Kuningan, pulangnya saya mampir ke rumah teman saya itu di Indramayu. Seneng dia, saya datang. Cuma dia bilang, wah sayang, ente datang mangga udah habis nih begitu. Mangga habis. Saya bilang bagaimana sih? Masa di Indramayu mangga habis? Saya aja di Kebayoran masih banyak. Ah, gitu. Iya, yang dari Indramayu dibawa ke Kebayoran. Baik. Jadi orang cinta kepada Allah, dia berzikir kapan saja, di mana saja, tanpa bilangan sebanyak-banyaknya. Tapi kan kalau berzikir di WC nggak boleh. Itu zikir lisan. Yang tidak boleh zikir lisan. Kalau di dalam hati emang kita jadi lupa kepada Allah dalam hati kalau lagi di WC. Maka sebelum melakukan sesuatu, sesudah melakukan sesuatu, sebut nama Allah. Mau melakukan sesuatu, bismillah. Sesudahnya, alhamdulillah. Kalau di WC, ya nanti sesudah keluar dari WC. Jangan pas plung, alhamdulillah. Plung, alhamdulillah. Jangan begitu. Alhamdulillahnya nanti sesudah keluar dari WC. Baik, itu pertama ya, mencintai dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, ciri generasi pengganti yang lebih baik dari orang yang murtad itu adalah lemah lembut kepada sesama mukmin. Lemah lembut, berkasih sayang kepada sesama mukmin. Karenanya sesama mukmin itu jangan berkonflik, jangan bermarahan, jangan bermusuhan. Kalau ada konflik, didamaikan. Konflik dalam rumah tangga, konflik dalam rumah tangga. Misalnya konflik suami dengan istri, itu didamaikan. Sebelum cari juru damai, selesaikan dulu sendiri. Kalau udah nggak bisa, baru cari penengah. Konflik keluarga besar, konflik keluarga besar, ya kan banyak juga orang berkonflik. Misalnya bapak mati, meninggalkan harta.
hartanya disebut harta waris. Kan banyak orang berkonflik karena urusan harta waris. Bapak yang mati ini meninggalkan 2 orang istri. Masing-masing istri punya anak. Harta dikuasai oleh istri pertama. Istri kedua nggak dapat. Jangankan anaknya, dia aja nggak dapat. Atau anak yang paling tua menguasai harta. Adiknya yang paling kecil nggak dapat, apalagi adiknya dari istri kedua nggak dapat. Wah, itu nggak benar. Jadi kalau berkasih sayang, kalau ada masalah itu diselesaikan. Di masyarakat ada konflik, beda kampung kadang-kadang konflik. Akhirnya apa? Perang antar kampung. Ada tuh perang antar kampung. Kalau di masjid ada konflik nggak? Di masjid ada konflik. Pengurus sama pengurus, pengurus dengan jamaah. Maka kalau ada masalah diselesaikan, dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Jangan ngambek. Tapi di masjid banyak orang ngambek. Emang gede ambek. Banyak orang ngambek. Akhirnya nggak akur, udah nggak datang ke masjid. Nah, itu bukan generasi terbaik. Maka disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada 2 golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Nah, damaikan. Masih ingat nggak cerita Nabi Musa? Nabi Musa mendapati ada orang berantem, maka Nabi Musa memisahkan, jangan berantem, terus berusaha mendamaikan. Yang satu mau didamaikan, yang satu tetap aja mau nyerang. Akhirnya apa? Nabi Musa pukul itu orang. Sekali pukul bukan cuma KO, tapi mati. Gitu. Mati. Akhirnya dilaporkan, kalau bahasa kita dilaporkan ke kepolisian, diproses, dibicarakan. Nabi Musa mau ditangkap. Kenapa? Kasusnya pembunuhan. Dia membunuh orang. Lalu dia diberi saran. Ada orang membocorkan hasil pembicaraan itu. Musa, lebih baik engkau pergi dah dari sini daripada bakal ditangkap. Nabi Musa pergi. Gitu. Pergi sampailah ke negeri Madian. Negeri Madian. Dulu setelah kasus Tanjung Priuk, itu banyak tuh aktivis yang pergi melarikan diri karena khawatir ditangkap. Ada yang lari ke Malaysia, ada yang lari ke Australia, gitu. Sampai sekarang jadi warga negara Malaysia, jadi bertempat tinggal di Australia sampai sekarang masih ada. Baik, Nabi Musa lari sampai ke negeri Madian. Di negeri Madian dia mendapati ada orang berkerumun. Berkerumun. Ada apa nih orang berkerumun? Oh, rupanya ngambil air. Karena itu semacam apa? Situ. Banyak orang. Atau semacam apa? Semacam danau kecil. Tapi Nabi Musa melihat ada 2 orang wanita, gadis. Dia tidak ngantri ngambil air, nungguin aja di situ. Dia tanya, kamu ngapain di sini? Mau ngambil air? Kok mau ngambil air? Dirinya di sini, bukannya di sana?
Iya di sana, tapi kan di sana laki-laki semua, banyak orang. Nanti saya baru ngambil air kalau orang-orang udah berkurang, kalau orang sudah sepi. Ya nungguin orang habis mah nggak ada habisnya. Nabi Musa melihat ada batu besar. Nah, batu besar. Di bawahnya kelihatan ada aliran air. Nah, itu batu besar didorong oleh Nabi Musa. Pernah nggak ngelihat batu-batu besar di sungai di Bogor? Nah, itu didorong. Ada air di bawahnya, maka diambil itu air. Sini embernya, nah, diambil air. Dah nih, bawa pulang. Nah, begitu ceritanya. Saya nggak terusin karena udah pada paham. Nah, baik. Jadi kalau ada orang konflik itu didamaikan, dan kita jangan menjadi bagian dari orang yang konflik itu. Ini kadang-kadang mau diajak menjadi bagian. Pemilu belum mulai, tapi yang konflik udah banyak. Kita ikut-ikutan juga konflik. Maka agar dapat berlaku lemah lembut, syarat yang harus kita penuhi adalah husnuzzan, berbaik sangka. Baik sangka, karena buruk sangka sulit menciptakan suasana perdamaian. Justru ribut, konflik itu dimulai dari buruk sangka. Di rumah tangga dimulai dari buruk sangka, di masyarakat dan seterusnya begitu. Jadi lemah lembut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh berhati kasar. Dulu kan Rasulullah bersama para sahabat pulang selesai dari perang Uhud. Perang Uhud itu kan awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi berakhir dengan kekalahan. Rasul kecewa atas kekalahan ini. Apalagi 70 sahabat meninggal dunia. Satu di antaranya paman beliau sendiri, namanya Hamzah. Yang membuat Nabi kecewa sebenarnya bukan soal kalahnya. Orang bilang kalah menang itu biasa. Yang tidak biasa itu kalah melulu. Kayak orang main sepak bola, menang kalah biasa, yang tidak biasa kalah melulu. Yang menang melulu juga nggak ada. Ada saat dia kalah gitu. Sekarang ini nggak ada tim sepak bola nggak pernah kalah gitu. Tapi tim sepak bola yang kalah melulu ada. Kalau skala Asia Tenggara, Brunei kapan menangnya? Timor Leste kapan menangnya? Kira-kira begitu ya. Soal musuh udah dikalahkan waktu perang Badar. Bahkan perang Badar jumlah kaum muslimin sedikit, orang kafir banyak, 1:3. Lah ini kenapa kita jadi kalah sekarang? Nah, kekalahan itu karena ketidakdisiplinan. Itu yang membuat Nabi kecewa. Tapi ya udah kalah, mau dikata apa lagi? Nabi nggak boleh terus-terusan dalam keadaan marah, kecewa, kesel. Maka Nabi diarahkan oleh Allah. Diturunkanlah surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr.
Dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Kalau kamu kasar, tentu orang akan menjauh dari sekelilingmu. Nabi jangan berhati kasar kalau begitu. Maka Nabi diarahkan oleh Allah. Ada 3 nih arahannya. Pertama, fa'fu anhum, maafkan mereka. Nabi disuruh memaafkan. Meskipun sahabat belum minta maaf, tapi Nabi harus memaafkan. Kenapa? Karena kalau orang mau memaafkan, enggak nunggu yang salah minta maaf. Orang takwa sifatnya memaafkan. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, meskipun orang yang salah belum minta maaf. Tapi kalau orang tidak takwa, yang salah udah minta maaf, dia tidak mau memaafkan. Maaf, nggak segampang itu minta maaf. Sakitnya tuh di sini. Oh, sambil fa'fu anhum. Ternyata kalau memaafkan jangan basa-basi. Kan ada orang memaafkannya basa-basi. Bapak kok jadi ribut lagi, jadi kesel lagi? Kan kemarin udah memaafkan. Kapan gua maafin? Itu kemarin waktu lebaran kan pada salaman, minta maaf gitu. Ya, itu kan lebaran lain. Gua mah sebenarnya nggak maafin. Ya lebaran aja. Orang ngajak salaman, masa gua nggak salaman? Nah, gitu. Maka yang kedua diarahkan Nabi sesudah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mohonlah kepada Allah biar supaya dimaafkan. Itu namanya doa. Doakan para sahabat itu supaya dimaafkan oleh Allah. Tapi ternyata orang berdoa ada juga yang basa-basi. Emang dia kerjaannya tukang baca doa? Nah, doanya basa-basi. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami memperingati disebut panjang lebar gitu. Jadi ada orang doanya basa-basi. Di kuburan, di TPU itu kan orang berziarah. Enggak semua orang ziarah bisa baca doanya. Makanya di kuburan ada tukang baca doa. Didoain, Bu. Oh, boleh. Berapa? Seikhlasnya. Nanti begitu, seikhlasnya. Dikasih 10.000. Didoain, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Udah Pak doanya? Udah, kok pendek banget? 10.000 kok panjang-panjang gitu. Saya mah nggak tahu ada orang cerita begitu sama saya. Biasanya nggak mau tukang sapu, satu geng. Tukang sapu sama tukang baca doa satu geng. Nah, itu namanya doanya basa-basi. Nabi doanya nggak boleh basa-basi. Buktikan kalau sudah mendoakan supaya mereka diampuni. Bagaimana pembuktiannya? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka. Nah, kalau di masjid kan ada pengurus sama pengurus kesel nih, saling memaafkan. Buktikan udah saling memaafkan, apa? Musyawarah. Nah, gitu. Yang namanya musyawarah, rapat, nggak mesti pendapat saya aja yang harus dipakai. Pendapat dia didengar, pendapat dia dipakai, dikumpulin jadi satu. Saya punya ide 5, dia punya ide 5, beda. Dia punya ide 5, beda lagi.
Ini punya ide 5, beda lagi. 20 ide, 20 program. Padahal nggak mungkin kita menjalankan 20 program. Maka untuk tahun pertama kita laksanakan 5 dulu. 5 program. Nah itu begitu. Saya kesel, pendapat saya 5 malah nggak dipakai. Sudahlah, ngapain saya jadi pengurus? Ngambek. Musyawarah, menampung berbagai macam ide untuk menjadi program. Itulah yang disuruh kepada Nabi, wasyawirhum fil amr. Baik, yang ketiga, ciri generasi baru itu adalah bersikap keras kepada orang kafir. Bagaimana itu maksudnya bersikap keras kepada orang kafir? Bukan kalau ketemu orang kafir main pukul. Urusan kekafiran nggak ada kompromi. Itu namanya bersikap keras, bersikap tegas. Nabi dijebak, Nabi juga dijebak oleh orang-orang kafir, macam-macam itu. Kita tahu cerita Nabi diajak, ya Muhammad, bagaimana kalau hari ini atau minggu ini kita sama-sama menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, tapi besok kita sama-sama menyembah berhala. Kedengarannya kan bagus, orang yang berbeda agama jadi akur, nggak ribut. Kedengarannya bagus. Sebenarnya itu menjebak Nabi kalau Nabi turuti. Bagi mereka yang penting Nabi mau mengakui berhala dengan ikut menyembahnya. Turun surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, yang ujungnya adalah la a'budu ma lakum dinukum waliyadin. Itu namanya bersikap keras, bersikap tegas. Sekarang kan orang suka basa-basi, lalu ada perasaan nggak enak, akhirnya ngikut. Nabi Ibrahim tidak kompromi dengan kemusyrikan. Maka dia kasih tahu bapaknya. Dia ingatkan bapaknya, meskipun bapaknya marah. Bahkan raja, para pembesar negeri, ini gimana caranya ya, biar supaya terjadi dialog untuk mengingatkan. Ibrahim berpikir satu-satunya cara adalah menghancurkan berhala-berhala yang kecil, membiarkan berhala yang besar. Akhirnya dihancurkan itu berhala. Lalu Raja Namrus dan para pembesar datang untuk beribadah. Ternyata berhala sudah pada hancur. Dia bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Jadi Raja Namrus itu bisa bahasa Arab itu. Dia nanyanya begitu. Kalau terjemahan bebasnya, ini siapa punya kerjaan menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, pelakunya adalah orang zolim. Raja Namrus yang zolim menuduh zolim orang yang menghancurkan berhala. Lalu mereka yang ditanya jawab, sami'na fatan, kami dengar pelakunya anak muda. Yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, mereka sebut namanya Ibrahim. Akhirnya Ibrahim ditangkap. Ibrahim tidak lari, memang ini yang saya punya mau, saya ditangkap. Kalau sudah ditangkap kan nanti disidang, ditanya. Kalau ditanya kan bisa berargumentasi. Dia lagi pengen buka pikiran orang dengan cara itu. Jadi bukan menghancurkan berhala itu tujuannya. Kalau berhala hancur bisa dibikin lagi, bapaknya juga yang bikin kan gitu.
bukan tujuan. Maka ditanya Ibrahim, apa benar engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kenapa tuan-tuan nuduh saya? Kenapa tuan-tuan curiga sama saya? Saya justru curiga nih sama yang gede nih, berhala yang gede ini. Buktinya, barang buktinya masih ada tuh, alat buktinya masih ada, kampak yang digunakan untuk menghancurkan. Coba kita tanya sama dia. Enggak mungkin kita tanya sama dia karena dia tidak bisa berbicara. Enggak mungkin juga dia pelakunya karena dia enggak bisa ngapa-ngapain. Lah kalau Tuhan paham, sadar bahwa dia enggak bisa bicara, dia enggak bisa melakukan apa-apa, lalu kenapa Tuhan minta kepadanya, menyembahnya, minta pertolongan padanya? Nah, itu kan namanya dia mati kutu gitu kan, mati kutu. Tapi namanya penguasa ini yang bicara bukan bahasa hukum. Yang bicara adalah bahasa kekuasaan. Maka Ibrahim diponis bersalah. Ponisnya hukuman mati. Cara eksekusinya dibakar. Nah, ini namanya bahasa kekuasaan. Jadi penguasa itu seringkali nggak pakai bahasa hukum, tapi pakai bahasa kekuasaan. Hukum bisa diutak-atik karena yang bikin ketentuan hukum sama-sama manusia. Yang bikin hukum itu kan DPR kalau di kita. DPR kawan-kawan dia semua. Nah, gitu. Baik. Jadi bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Nabi ingin dihentikan dakwahnya, Nabi bersikap tegas, dakwah jalan terus apapun yang terjadi, sampai harus hijrah. 70 sahabat hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Sudah sampai di negeri Habasyah, ternyata orang-orang kafir dari Mekah datang ke sana untuk memprovokasi Raja Najasyi agar tidak menerima orang-orang yang lari ke sana. Tuan, ini orang-orang jangan diterima, jangan dilindungi. Mereka ini bikin kacau di negeri kami. Nah, gitu. Bikin kacau bagaimana? Begini. Raja Najasyi nggak mau begitu saja menerima informasi. Dipanggil. Siapa juru bicara kalian? Ja'far bin Abi Thalib yang memimpin rombongan. Abangnya Ali bin Abi Thalib, abangnya Ja'far bin Abi Thalib. Emang kenapa kalian dibilang bikin kacau di negeri kalian itu? Ya mungkin karena agama yang kami anut. Agamanya apa? Islam. Memang Islam bagaimana? Terus begitu. Dijelaskan. Sampai akhirnya Raja Najasyi menampung, melindungi kalian pulang ke Mekah. Nah, jadi yang memprovokasi orang-orang kafir disuruh pulang, diusir. Apa tuh kalau dari negeri satu dipulangin? Ekstradisi. Nah, bukan ekspedisi ya. Ekstradisi. Nah begitu. Itu namanya sikap tegas. Nabi bersikap tegas, nggak mau kompromi, sampai Nabi juga harus hijrah yang kedua. Hijrah kedua itu disebut ke
Madinah, ke Yathrib. Yang keempat, ciri generasi baru adalah berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka tidak ada kompromi seandainya harus berhadapan dengan situasi perang, apa boleh buat. Perang dihindari, tapi kalau musuh sudah datang, ya jangan ditolak. Meskipun sudah hijrah ke Madinah, ya dalam rangka menghindari permusuhan sebenarnya, jangan sampai terjadi perang secara fisik. Udah ke Madinah, 2 tahun kemudian ternyata orang kafir datang untuk berperang. Nabi tidak ingin perang terjadi di kota Madinah, karena kalau boleh pakai bahasa, Madinah ini lagi dibangun, lagi ditata, jangan sampai kacau lagi dengan perang. Maka dicegat orang-orang kafir itu di satu wilayah namanya Badr. Itu kan sekitar 60 km keluar dari Madinah. 60 km kemana itu? Puncak Pas. Nyampe 60 km sampai ke puncak. Nah, kira-kira begitu. Keluar dari Madinah, mencegat orang kafir, sehingga terjadilah perang, namanya perang Badar. Persiapannya mendadak, karena ada intelijen Nabi yang memberi kabar, memberi informasi bahwa orang-orang Mekah, kafir Mekah sudah berangkat untuk memerangi kaum muslimin. Disampaikan kepada Nabi. Jadi meskipun belum ada WA, informasi cepat tetap. Jadi informasi itu tetap bisa sesuai dengan zamannya masing-masing. Lah kalau dulu zaman penjajahan, gimana itu informasinya? Dari satu wilayah ke wilayah lain. Orang Jepang bisa menjajah Indonesia dalam waktu singkat, itu seluruh Indonesia dikuasai sama Jepang. Baik. Oleh karenanya para sahabat menunjukkan semangatnya berjihad yang luar biasa. Yang muda, yang tua, itu berjihad. Ada sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah itu pengantin baru. Pengantin baru. Katakanlah kalau kayak kita hari Ahad pagi itu nikah. Jadi pengantin sampai sore. Malam istirahat. Dia melakukan hubungan dengan istrinya. Habis itu tidur. Kira-kira jam 12, jam 1 terdengar suara gaduh, sehingga dia terbangun. Ada apa ini? Dibangunin istrinya, karena dia pikir ini kayaknya mau ada perang nih. Dia bangunin istrinya. Istrinya bangun. Kamu dengar suara apa itu? Kayaknya mau perang nih kalau suaranya begini. Iya, mau perang. Saya mau berangkat berperang. Maka dia ambil perkakas perang, perlengkapan perang, berangkat berperang. Dia berhasil membunuh banyak musuh. Rasul nggak tahu kalau dia ikut perang, nggak pakai pendaftaran itu. Langsung dia berperang, membunuh banyak musuh, sampai kemudian dia meninggal dunia. Sahabat ngelihat,
dia meninggal dunia itu? Diinformasikan kepada Nabi, ya Rasul, Hanzalah meninggal di medan perang. Ya katakanlah innalillahi. Rasul bertanya, dia ngikut? Iya, kan dia baru nikah kemarin. Ya begitulah. Rasul cari jenazahnya. Pas udah deket, ada orang dilihatnya berkerumun. Ada apa ini? Orang berkerumun. Nggak taunya itu adalah malaikat. Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Kan sebenarnya orang mati syahid nggak dimandiin juga nggak apa-apa, nggak dikafani juga nggak apa-apa. Cuma masalahnya ini dia masih junub, belum mandi, saking semangatnya lupa kalau gitu. Nabi juga pernah lupa mandi junub. Ketika udah iqomat mau sholat subuh, sahabat udah berbaris, lupa, baru inget tuh. Akhirnya Nabi keluar lagi, pulang dulu, mandi. Habis mandi buru-buru kan, balik lagi, kelihatan rambutnya basah tuh. Rambutnya basah. Kalau yang botak nggak ngaruh kan gitu, dilap dikit juga udah. Lah ini rambutnya kan agak panjang dikit, lupa, nggak apa-apa, wajar orang lupa. Itu Hanzalah, pengantin baru berjihad. Ada lagi sahabat namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh umurnya 70 tahun, mau ikut perang. Daftar dulu, daftar, ya Rasul, saya ikut perang. Di situ ada anaknya, ya Rasul, tolong ini jangan diterima, bapak saya nih. Kalian ini apa-apaan? Udah, kami aja Pak yang muda-muda yang ikut perang, bapak nggak usah. Kalian mau ikut perang mau tidak, itu urusan kalian. Saya tetap ikut perang ya Rasul. Pak, jangan, bapak kan udah tua. Bukan hanya tua, tapi bapak kaki udah pincang dengan sebab peperangan yang pernah diikuti terdahulu. Ya Rasul, justru dengan kakiku yang pincang ini, aku ingin mendapatkan surga. Nah sekarang jihad kita tidak dalam bentuk berperang secara fisik. Jihad kita apa? Jihad kita dalam bentuk berdakwah. Karena seandainya negara kita diperangi oleh negara lain, itu yang berperang tentara, TNI. Kecuali TNI udah keteteran, baru nanti ada masyarakat yang dijadikan tentara. Apa itu istilahnya? Wajib militer. Nah, wajib militer. Kalau di Korea masih tuh wajib militer. Korea Selatan. Kalau Korea Utara mah jangan dikata. Emang begitu modelnya. Korea Selatan tuh masih wajib militer. Sebelum main sinetron itu jadi tentara dulu. Karena dia merasa terancam dengan Korea Utara. Kalau di Jepang bukan wajib militer, tapi mitigasi bencana. Semua orang harus ngerti urusan bencana, sehingga anak TK, anak SD itu udah dilatih bagaimana kalau terjadi gempa misalnya.
Kalau kita kan enggak, kayaknya gempa ini. Tenang-tenang aja, ngopi ya ngopi aja terus. Udah terjadi gempa, bukannya pergi ke tempat yang tinggi, malah pada ke pantai. Kok pantai kagak ada airnya ini? Katanya tsunami kan gitu. Itu namanya mitigasi bencana. Jadi jihad itu harus dilakukan sesuai dengan tuntutannya masing-masing. Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak suka, benci. Maka sekarang jihadnya dalam bentuk dakwah, dalam bentuk membentuk opini yang benar, sehingga kalau orang membuat opini buruk dengan media sosial, kita membentuk opini yang baik dengan media sosial. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Ini orang caci maki, kita balas dengan caci maki. Tunjukkan prestasi, tunjukkan kebaikan, bukan membalas caci maki, apalagi yang lebih jelek. Oleh karenanya semangat berjuang di jalan Allah itu harus terus kita miliki. Jangan sampai kita tidak mau berjuang. Maka jadilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan. Saya sisakan waktunya. Tidak ada. Ustadz Jamal, ada yang mau ditanya? Ya. Iya. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Pada dasarnya Allah itu kan udah cinta kepada kita. Allah sudah cinta kepada manusia, Allah sudah cinta kepada orang-orang yang beriman. Cuma kadang-kadang manusia enggak tahu dicinta, enggak mau dicinta. Makanya harus timbal balik. Allah cinta kepada kamu, kamu juga cinta dong kepada Allah. Ini menunjukkan besar rasa cinta kepada Allah. Makanya rahmat misalnya kan, rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu menyayangi. Itu kalau disebut menyayangi, Ar-Rahman itu kan untuk semuanya yang ada di dunia ini. Dia mau beriman mau tidak, Allah sayangi.
Makanya segala yang dibutuhkan oleh manusia itu disediakan oleh Allah. Apa yang dibutuhkan disediakan. Mau minum air, ada airnya. Bahkan Allah turunkan air, namanya hujan, menyerap ke dalam bumi, lalu tumbuh-tumbuhan, padi jadi beras, jadi nasi, buah-buahan banyak. Itu kasih sayang Allah. Tinggal kitanya mau tahu disayang apa enggak gitu. Maka cintai Allah di dalam hidup ini. Ya kalau kita cinta itu mestinya menyesuaikan dengan yang kita cintai. Biasanya begitu. Orang cinta biasanya menyesuaikan diri dengan orang yang dia cintai. Misalnya antum punya baju warna hijau, misal, atau warna merah, tapi istri nggak suka kalau lakinya pakai baju warna merah, misalnya. Ini nggak ada hubungan dengan politik ya. Emang rada-rada sensitif suka nyebut warna itu. Iya. Mau dibilang merah ada partai merah, mau dibilang hijau ada partai hijau, sampai mau bilang hitam ada partai pakai warna hitam juga. Jadi jangan dihubungkan dengan partai. Kalau saya nyebut warna, umpama antum punya baju warna merah, istri nggak suka kalau antum pakai baju warna merah. Yang disukai istri apa? Yang disukai istri misalnya warna hijau, ya sudah ganti pakai baju hijau. Baju merah dikasih ke orang lain. Kira-kira begitu, menyesuaikan diri dengan yang dicintai. Nah kita kepada Allah begitu juga. Kalau kita cinta kepada Allah, menyesuaikan diri dengan maunya Allah. Jangan maunya kita, maunya Allah. Maunya kita makan apa saja meskipun tidak halal. Maunya Allah yang halal. Halal jenisnya. Makan yang halal jenisnya. Daging sapi ada, daging kerbau ada, daging kambing ada. Kenapa daging babi? Nah, gitu. Yang diharamkan. Halal jenisnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Gitu, cara mendapatkannya. Pisang itu halal, tapi kalau boleh nyolong menjadi tidak halal. Baik, ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.